Apa saja sih manfaatnya ketika cakra kita terbuka? Terbuka di sini adalah cakra tersebut bekerja secara optimal. Apakah selama ini cakra-cakra di tubuh kita tidak bekerja secara optimal? Tentu, jika memang bekerja secara optimal, maka kesadaran setiap orang pasti akan meningkat setiap harinya, akan mengalami evolusi kesadaran yang lebih baik. Tapi jika kesadaran setiap orang itu justru mengalami downgrade atau penurunan, artinya di situ cakra-cakra tersebut tidak bekerja secara maksimal. Apa peranannya ketika kesadaran itu meningkat? Kesadaran meningkat itu akan membuat kita jauh lebih punya yang namanya pemahaman-pemahaman akan diri sendiri dan alam semesta. Sehingga hubungan kita dengan diri sendiri semakin baik dan hubungan kita dengan alam semesta juga semakin bagus. Ditambah hubungan kita dengan sesama itu jauh lebih berkualitas. Yang pertama, manfaat ketika terbukanya cakra adalah keseimbangan energi. Cakra dapat membantu untuk mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Ketika cakra seimbang dan selaras, maka energi yang ada di tubuh kita bergerak dan mengalir ke seluruh bagian sel-sel tubuh kita, meregenerasi seluruh sel yang ada di dalam diri kita, sehingga menciptakan keseimbangan antara emosi, pikiran, dan juga secara fisik. Artinya, secara fisik kita akan semakin sehat, kuat, dan juga semakin berstamina. Di sisi lain, keseimbangan energi ini juga akan berpengaruh pada aspek keberuntungan dan juga secara finansial. Kehidupan kita ketika terjadi keseimbangan, maka hidup akan jauh lebih beruntung. Kenapa? Karena pola manifestasi energi dari alam semesta ini akan membantu kita atau akan menolong kita ketika terjadi keseimbangan. Ketika seimbang di dalam, maka seimbang di luar. Artinya di sini ketika energi kita semakin seimbang, otomatis keseimbangan itu juga akan terjadi pada hal yang ada di luar. Contoh kehidupan yang tadinya mungkin biasa saja atau secara rezekinya, finansialnya biasa saja, bisa mengalami peningkatan yang lebih baik. Dan faktor-faktor keberuntungan yang lain yang tadinya mungkin jarang mendapatkan keberuntungan, mulai mendapatkan keberuntungan lebih banyak lagi. Yang kedua, kesehatan fisik dan emosional. Kesehatan fisik dan emosional ini sangat membantu sekali ketika cakra-cakra kita semakin bagus. Ada salah satu klien di mana dia awalnya mengalami anxiety, depresi, bahkan GERD, MAH, panic attack, dan dia harus konsumsi obat setiap hari ketika hal itu terjadi atau kambuh. Namun setelah dia udah mengoptimalkan cakra-cakra di dalam dirinya, yang tadinya dia hanya bekerja dari jam 6 pagi sampai 12 siang, sekarang sudah dari jam 6 pagi sampai jam 6-nya lagi, dia masih punya tenaga, masih berstamina, padahal usianya sudah 50 tahunan. Dan hal itu terjadi karena memang sistem di dalam tubuhnya sudah mulai optimal, makin sehat. Karena tubuh kita punya kecerdasannya. Setiap sel-sel di dalam diri kita punya kecerdasan masing-masing. Ketika kecerdasan itu kita bisa mengaturnya dan bisa mengolahnya, maka kecerdasan itu akan membentuk yang namanya harmonisasi untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian selain secara fisiknya juga sehat tadi, emosionalnya jadi lebih baik. Yang tadinya mudah stres jadi berkurang stresnya. Yang tadinya mudah tegang jadi lebih rileks orangnya. Hal itu terjadi karena memang kita ketika bisa mengolah energi yang ada di dalam tubuh kita, otomatis kehidupan juga akan terolah lebih baik. Ketika rasamu terjaga, maka kehidupanmu juga akan terjaga. Kemudian yang ketiga, pemahaman spiritual. Pemahaman di sini adalah kamu semakin mengenal siapa diri kamu. Kamu semakin mengenal siapa Tuhan kamu. Dan kamu semakin mengenal alam semesta ini dengan baik. Ketika kamu semakin mengenalnya, maka kamu kerja dan hidup di dunia ini mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Ketika kamu mengikuti aturan yang sudah ada, maka kamu akan diayomi, dilayani, dan dimudahkan oleh alam semesta.
Jadi alam semesta akan membantu kamu mewujudkan apa yang kamu butuhkan. Dan kesadaran spiritual ini berarti kamu sadar bahwa kamu hidup berdampingan dengan semua makhluk. Kamu tidak lagi saling membenci dengan entitas-entitas yang biasa orang itu basmilah atau mereka melakukan hal-hal yang konyol ya. Harusnya apa? Kita berdampingan dengan mereka. Kita bekerja sama dengan mereka karena kita hidup diciptakan di dunia ini ya untuk sama-sama saling rukun, saling harmonis, saling nyaman, tentram, sehingga tercipta saling membantu satu sama lainnya. Kamu bisa lihat deh orang-orang yang di Bali. Mereka sering memberikan persembahan kepada leluhur mereka, kepada entitas yang tidak kita lihat. Tapi faktanya banyak wisatawan yang justru jatuh cinta ke Bali. Kenapa kok nggak di kota-kota lain? Padahal banyak tuh kota-kota lain selain Bali. Kenapa kok hanya di Bali saja yang banyak wisatawan dari mancanegara ketika tahu Indonesia, dia pasti langsung menuju ke Bali. Bukan di Jakarta, bukan di mana, tapi ke Bali. Karena masyarakatnya, mereka saling menjaga leluhurnya masing-masing, menjaga hal yang tidak terlihat tadi. Hidupnya berdampingan dengan semua makhluk, rukun, saling harmonis, ya akhirnya saling membantu satu dengan yang lainnya. Apalagi jika kamu mau melakukan seperti itu, otomatis hidup kamu semakin baik ke depannya. Kemudian yang keempat, peningkatan kreativitas. Ketika kamu terolah secara energi, kreativitas kamu akan semakin meningkat. Karena kreativitas ini bersumber dari cakra seks yang terhubung dengan cakra tenggorokan dan berakhir pada cakra ajna atau mata ketiga. Ketika ketiga cakra ini terolah dengan sangat baik, seseorang bisa menjadi wadah yang akhirnya alam semesta pilih untuk bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Karena apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu peroleh berupa ide, itu adalah hasil dari apa yang alam semesta itu berikan atau percayakan pada kamu. Kenapa ada orang-orang yang misalnya menjadi seorang penemu, menciptakan sesuatu, atau dia bisa menciptakan teknologi tertentu? Hal itu terjadi karena alam semesta memilih orang tersebut karena wadahnya sudah siap. Tugas kita adalah menetralkan diri kita sendiri, mengkosongkan diri kita, sehingga frekuensi dan energi kita semakin selaras dengan alam semesta. Ketika energi kita selaras dengan alam semesta, nantinya alam semesta akan memberikan berupa hal-hal yang akhirnya membantu diri kita dan membantu orang-orang di sekitar. Dan hal tersebut bisa berguna bagi kehidupan kita dan kehidupan banyak orang. Kemudian yang kelima, kemampuan intuisi semakin baik. Nah, kemampuan intuisi ini terletak di cakra mata ketiga. Ketika intuisi ini terolah, kita jadi semakin waspada. Waspada di sini bukanlah was-was, melainkan kita lebih bisa berhati-hati dalam melangkah. Ketika ada sesuatu di depan dan itu membuat kita menjadi mengalami hal yang tidak baik atau tidak mengenakan, kita bisa lebih punya kewaspadaan atau punya alarm dan kita paham bahwa sebenarnya kalau kita lanjutin ke depan itu akan ada sesuatu. Nah, kewaspadaan dan intuisi kita ini ketika terolah justru akan semakin bagus ke depannya. Karena kata Semar, eling lan waspodo swarga dunyo dadi uripmu. Atau sadar dan berwaspadalah karena surga dunia itu pasti jadi milikmu. Artinya ketika orang itu sadar dan waspada, kehidupannya itu selayaknya di surga. Kemudian yang keenam, punya hubungan yang lebih baik. Ketika cakra tenggorokan kita terolah dengan baik, maka kita bisa lebih punya hubungan yang baik dengan sesama. Kita lebih bisa mengekspresikan isi hati ketika cakra tenggorokan dan cakra jantung terhubung dan saling bersih, saling seimbang. Seorang yang mungkin pernah berpikir atau kamu mungkin ketika memikirkan sesuatu tapi tidak bisa mengekspresikan isi hati, nah itu karena cakra tenggorokan dan cakra jantungmu tidak selaras. Yang ketujuh, perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Karena ketika cakra kita terolah, energi kita terolah, tubuh kita secara fisik dan tubuh kita secara halus akan semakin terolah dan semakin lebih baik. Artinya,
kesadaran secara spiritual dan energi spiritual kita akan semakin meningkat. Ketika energi spiritual kita semakin meningkat, kesadaran juga akan semakin meningkat. Sehingga kita terhubung dengan makhluk-makhluk yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Karena seseorang bisa mencapai kesadaran tertinggi ketika energi dia semakin meningkat. Sehingga nantinya dia bisa terhubung dengan entitas-entitas yang lebih tinggi, dan disitulah banyak hal-hal atau rahasia-rahasia alam yang dia pahami dan dapatkan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan, dan bagi kamu yang ingin mempelajari ini lebih mendalam, kamu bisa mengikuti program private coaching Hypnoseduction. Di situlah kita akan belajar untuk mengolah energi, mengolah pikiran, mengolah rasa, mengolah nafsu, dan mengolah diri kita sehingga kehidupan kita di dunia ini jadi semakin baik dan berkualitas. Gitu saja dan see you di next video.